Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'us syifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sa'a min ibadihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Habib Ihsanuddin. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Ihsan dan segenap jajaran, termasuk para guru-guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, para siswa baru yang saya banggakan. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang berpikir kritis. Sebelum saya memulai untuk menerangkan tentang berpikir kritis, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang pendidikan. Yang pertama adalah kunci daripada kesuksesan kita di dalam membangun pendidikan adalah membangun kebiasaan yang baik. Karena kesuksesan manusia itu tergantung pada kebiasaan dalam hidupnya. Kebiasaan belajar akan membuat seorang siswa pintar. Kebiasaan bekerja keras akan membuat seorang manusia menjadi sukses. Sebaliknya, kebiasaan siswa yang malas, kebiasaan bekerja tidak optimal, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya, ya jelas akan membawa orang jauh dari kesuksesan. Ya, jadi kebiasaan itu harus dibangun. Tidak bisa kebiasaan itu muncul dengan tiba-tiba. Nah, nanti aja kalau saya sudah mau kelas 3 saya baru belajar. Tidak bisa. Kebiasaan harus dimulai belajar yang rajin harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan. Kalau biasanya tidak belajar, mau rajin belajar ya sulit. Kalau kebiasaannya malas-malas, tiba-tiba mau rajin ya sulit. Kebiasaan, kedisiplinan dan lain sebagainya itu adalah hal-hal kecil yang harus senantiasa dilatih. Kalau dilatih tidak bisa. Nah, latihan ya, mumpung kalian ini masih seorang siswa, masa depan kalian masih panjang. Belajarlah kalian untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena inilah nanti yang akan membawa kalian kepada kesuksesan. Ke masjid itu harus belajar. Orang tidak biasa pergi ke masjid ya susah. Nah, mumpung masih remaja, mumpung masih anak-anak, biasakan biasa yang baik. Ketika anak-anak rajin beribadah ke masjid, insya Allah nanti besarnya akan jadi orang yang soleh. Perginya ke masjid. Masih kecil sukanya nongkrong di perempatan, ya gedenya juga paling ya nongkrong-nongkrong aja. Nah, kebiasaan itu harus dilatih ya. Jadi termasuk yang kita bicarakan pada hari ini adalah kebiasaan untuk berpikir. Ya. Nanti akan saya terangkan betapa pentingnya sebuah pemikiran. Tapi sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit tentang pendidikan. Ya. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah ya, pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.
Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan, kehendak yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi pendidikan itu menuntun segala kekuatan kehendak yang ada pada anak-anak. Kehendak itu keinginan. Jadi pendidikan itu hanya bisa diberikan kepada orang yang ingin. Orang yang tidak ingin tidak bisa. Nah, sekarang saya ingin kalian semua bertanya kepada diri kalian sendiri, apa keinginan kalian? Kalau belum punya, segeralah kalian punya keinginan, punya cita-cita. Nanti Bapak dan Ibu Guru yang akan mengarahkan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Jangan sampai di dalam hidup kalian tidak punya cita-cita. Sehingga apa yang diarahkan? Wong tidak punya keinginan. Ya. Jadi misalnya kita mau bikin misalnya kita punya kedelai. Loh, kedelai bisa jadi apa saja. Tergantung keinginan manusia. Bisa menjadi tahu, bisa menjadi tempe, bisa menjadi susu juga bisa. Apa keinginannya? Kalau ingin kedelai menjadi tahu, maka ada proses pengolahannya. Kalau ada kedelai mau dijadikan tempe, ada proses pengolahannya. Kalau tidak ada keinginan, mau dilatih apa? Wong tidak ada keinginan. Maka sebagai seorang siswa kalian harus punya keinginan. Ya. Karena Bapak dan Ibu Guru hanya membimbing atau melatih apa yang menjadi keinginan kalian. Yang kedua, ya, kehendak itu atau keinginan itu akan melahirkan cinta. Nah, cinta inilah yang memudahkan bagi kalian untuk belajar. Maksudnya begini. Coba kalian sebagai siswa MA, kalian berkaca pada pengalaman belajar kalian di SD atau MI, di MTS atau di SMP kalian. Coba. Apa pelajaran yang kalian pandai dan apa pelajaran yang kalian tidak bisa? Yang kalian pinter pelajaran apa? Yang kalian tidak pinter pelajaran apa? Coba kalian mikir sendiri-sendiri. Pasti pelajaran yang kalian tidak pinter itu adalah pelajaran yang kalian tidak suka. Sedangkan pelajaran yang kalian sukai, pelajaran yang kalian cintai, pasti kalian gampang dan pinter kalian. Karena suka. Orang yang suka bahasa Inggris pasti cepat belajar bahasa Inggris. Yang tidak suka pasti sulit. Rata-rata orang tidak pandai dalam misalnya fisika, biologi, matematika. Kenapa? Karena tidak suka. Tapi bagi orang yang suka, pasti dia pandai di situ. Maka ya, kehendak kalian itu akan melahirkan rasa cinta, rasa suka kalian terhadap pelajaran yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Ini menjadi pengingat sebelum kalian masuk di bangku sekolah. Cintailah pelajaran itu. Supaya apa? Supaya kalian pintar. Karena kalau kalian tidak mencintai ilmu yang diajarkan, kalian tidak akan bisa. Nah, kemudian di sekolah dasar dan menengah itu semua pelajaran dikasih. Ya. Jadi pelajaran eksak, pelajaran pengetahuan umum dan lain sebagainya. Nanti kalian akan memilih setelah itu nanti di bangku kuliah. Kalian akan memilih jurusan apa? Apakah kalian ingin masuk ke universitas yang jurusannya misalnya kedokteran, yang jurusannya teknik dan lain sebagainya nanti. Tapi sementara ini atau nanti misalnya kalian ingin kuliah di jurusan agama. Itu nanti terserah. Tapi untuk kali ini kalian akan belajar semua ilmu mata pelajaran akan diberikan. Apalagi di MA Al-Ihsan ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Huda. Nah, di sini kalian tidak hanya belajar ya untuk mencapai kesuksesan di dunia, tapi juga kalian sekaligus akan membangun kebiasaan kalian agar nanti kalian sukses di akhirat. Kemudian tujuan pendidikan, ya, tujuan pendidikan nasional itu adalah
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedikit akan saya terangkan. Jadi watak serta peradaban bangsa. Ya, jadi orang yang berpendidikan itu kalau istilahnya disebut civilized. Kalau orang yang tidak berpendidikan namanya uncivilized. Bedanya apa? Ketika orang berpendidikan di Indonesia ini pasti berbeda dengan orang yang ada misalnya di pedalaman hutan. Ini beda antara orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Maka pendidikan ini membentuk watak. Watak apa? Ya. Serta peradaban bangsa seperti apa di Indonesia? Itu adalah berwatak Pancasila dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu akan nanti kalian akan pelajari. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas ada di dalam Pancasila. Ya, apalagi kita sebagai orang Islam jelas adalah ujung daripada semua apa yang kita lakukan ini adalah kembali kepada Allah. Jadi ikmal dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal akhirataka ka'annaka tamutu wadan. Ini adalah prinsip. Jadi kerjakanlah apa yang ada di dunia ini. Bekerjalah di dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya. Bekerja harus keras, belajar harus rajin. Sebanyak-banyaknya ilmu, carilah. Jadi kita bekerja di dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi kita akan beribadah seakan-akan kita mati besok. Ini ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Dan ini akan kalian pelajari nanti di MA Alisa. Kemudian berakhlak mulia. Ini pendidikan budi pekerti. Ya, kemudian sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian berilmu, tentu saja pendidikan harus berilmu. Kemudian cakap, punya kemampuan. Kemudian kreatif, pikirannya kreatif, tidak monoton. Dia selalu punya ide-ide baru. Kemudian mandiri. Di pesantren, kalian akan belajar bagaimana menjadi orang yang mandiri. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana, mencuci baju sendiri, semuanya. Kalau kalian punya belajar sendiri, mempersiapkan kebutuhan kalian sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah bekal kemandirian yang luar biasa untuk nanti kalian hidup di dunia ini. Karena tidak bisa kalian selamanya mengandalkan orang tua kalian, tidak bisa. Kalian pasti suatu saat harus hidup mandiri. Kemudian demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti akan diterangkan ya tentang demokrasi dan lain sebagainya di dalam pelajaran. Kemudian sekarang masuk kepada yang namanya berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis adalah berpikir keras untuk menguji kebenaran dari sebuah informasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi apapun, ini zamannya, apalagi sekarang ini zamannya hoax, berita palsu. Jadi berpikir kritis itu adalah menguji kebenaran. Setiap informasi itu kita uji kebenarannya. Tidak kita terima saja, ada informasi begini ya kita terima, ada informasi begini kita terima. Sehingga kita seperti orang yang tidak punya pegangan, seperti orang yang tidak punya prinsip. Suruh ke selatan-selatan, suruh ke utara-utara. Nah, kalau orang yang berpikir kritis tidak, setiap informasi yang masuk akan kita uji. Benar apa enggak ini? Sumbernya dari mana? Nah, contohnya misalnya, ini kan kita hidup pada era ya hari ini, era COVID-19. Itu ada yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Wah, dasarnya macam-macam dan lain sebagainya. Kadang kita dapat broadcast message dan lain sebagainya. Kadang informasi seperti itu. Nah, kita bagaimana sikap kita melihat ada kabar bahwa sebenarnya COVID itu tidak ada, COVID itu rekayasa. Nah, kita lihat uji di lapangan. Jadi jangan hanya kita telan mentah-mentah, enggak. Coba kita lihat di berita di koran. Nyatanya hari ini semua negara hari ini waspada. Semua negara, tidak hanya Indonesia. Tidak hanya desa kita, tidak hanya kabupaten kita. Semua negara
ternyata ada COVID itu. Yang kedua, korbannya banyak. Apalagi hari ini korban lagi naik, ya. Di sekitar kita banyak sekali, setiap hari ada orang meninggal. Karena apa? Ya karena COVID. Berarti COVID itu ada. Nah, maka kita pikir ketika ada informasi bahwa COVID itu tidak ada, kita uji loh, ternyata banyak sekali korbannya. Ternyata semua negara, tidak hanya Indonesia. Bahkan tahun ini dan tahun kemarin ibadah haji tidak ada, dari Indonesia tidak ada. Hanya yang ada dari Arab saja. Dari luar Arab tidak ada yang boleh haji ke sana. Kalau hanya main-main, tidak mungkin sampai haji sebagai ibadah wajib kelima, ya. Sebagai kewajiban manusia dibatalkan tidak mungkin kalau sampai situasinya tidak genting seperti itu. Ini namanya berpikir kritis. Kalau Anda setiap informasi Anda pikirkan, dari mana sumbernya ini? Maka itu berarti Anda berpikir kritis. Tapi kalau setiap hoax, ya setiap berita masuk kita forward, kita apa, wah ini begini-begini, bikin kita panik dan lain sebagainya, berarti kita masih belum berpikir kritis. Lalu kemudian bagaimana caranya, ya, supaya kita berlatih untuk menjadi orang yang kritis? Ya. Jadi banyaklah bertanya, nomor satu. Banyak bertanya. Jadi rasa ingin tahu adalah kunci untuk membentuk pikiran kritis. Kita tuh selalu ingin tahu. Kita haus akan pengetahuan. Apa segala sesuatu kita ingin tahu. Kita ingin tahu secara detail. Itu namanya berpikir kritis. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak ingin tahu, pikirannya tidak akan berkembang. Itu tidak kritis. Nah, coba kalian mulai, misalnya ngetes begini. Nah, biasanya pakai teorinya pakai 5W 1H. 5W itu 1 what, apa? 2 why, kenapa? 3 where, di mana? 4 when, kapan? 5 who, siapa? Dan yang terakhir 1H yaitu how, bagaimana? Nah, misalnya kalian ditanya, kenapa sekolah di MA Al-Ihsan? Nah, pakai 5 ini, coba kalian jawab sendiri-sendiri. Jawabnya apa? Dengan 5W 1H. Nah, misalnya what, apa? Nah, kalian berarti tahu apa itu MA Al-Ihsan. Nah, kalian masuk ke MA Al-Ihsan pasti tahu MA Al-Ihsan apa. MA Al-Ihsan adalah sebuah lembaga pendidikan sekolah menengah, ya, yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Huda. Dan begitu. Why? Kenapa? Kenapa kalian masuk ke MA Al-Ihsan? Karena MA Al-Ihsan adalah tidak hanya sekolah biasa, tapi berada di bawah naungan pondok pesantren. Dan itu sistem pelajaran di pondok pesantren tidak hanya 7 jam atau 10 jam, tapi 24 jam. Dan di situ pendidikannya lengkap, mulai dari pendidikan nasional, pendidikan agama, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Plus di situ kita berlatih untuk menjadi seorang yang soleh dan solihah. Why? Kenapa? Itu alasannya. Jadi tahu alasannya kenapa sekolahnya di MA Al-Ihsan. Kemudian yang ketiga adalah where, di mana? Di mana MA Al-Ihsan? Di Desa Duglu, Candikadak, Cepogo, Boyolali. Kemudian when, kapan? Kapan harus masuk ke MA Al-Ihsan? Ya ada batasnya. Orang yang bisa masuk ke MA umurnya berapa? Harus lulus menengah tingkat pertama, SMP atau MTS dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang bisa masuk? Orang yang mau belajar. Anda kalian sudah lulus MTS atau sudah SMP, tapi tidak mau belajar, ya jangan belajar. Siapa yang belajar di MA Al-Ihsan? Ya kalian yang mau belajar, yang mencintai ilmu. Dan yang terakhir adalah bagaimana belajar di MA Al-Ihsan? Ya ada prosedurnya, ya ada administrasinya, ya, ada tata caranya dan lain sebagainya yang kalian pasti orang tua kalian sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah banyak mendengar, ya 2 saja cara berpikir. Banyak bertanya, yang kedua adalah banyak mendengar. Mendengar itu penting, ya. Jangan hanya bicara terus.
tapi tidak mau mendengar. Seneng ngomong, maunya didengarkan orang, tapi tidak mau mendengar. Itu kalian tidak akan dapat ilmu. Banyaklah mendengar. Supaya apa? Kalian bisa menyerap ilmu-ilmu baru. Ya kan? Seperti jumlah. Kenapa kita punya 2 telinga dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak mendengar daripada bicara. Dengarkan dulu, jangan bicara dulu, dengarkan dulu. Kenapa kita punya 2 tangan dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak bertindak daripada hanya sekedar bicara. Kenapa kita punya 2 kaki dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak melangkah, merealisasikan apa yang menjadi gagasan kita, daripada hanya sekedar bicara tanpa bukti. Jadi banyak bertanya dan banyak mendengar. Itu adalah cara berpikir kritis. Kemudian manfaatnya adalah orang yang berpikir kritis, dia lebih mudah mencapai kesuksesan. Ya, orang yang berpikir kritis mengetahui bahwa setiap kesuksesan diawali dengan kerja keras. Nah, kita banyak misalnya, kita melihat di TikTok, melihat di apa, banyak orang pamer kekayaan. Ya, wah, punya mobil mewah, punya mobil banyak, punya rumah mewah, punya uang banyak. Kita sering lihat itu di medsos, di Facebook, di orang pamer. Bagi orang yang berpikir kritis, dia tidak akan melihat itu. Kita hanya heran, wah hebat itu, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Tidak. Tapi yang dia cari adalah, kenapa dia bisa menjadi orang yang kaya? Kenapa dia punya banyak mobil? Kenapa dia punya banyak rumah? Punya rumah yang mewah. Kenapa? Maka yang dicari adalah prosesnya. Oh, ternyata dia bisa menjadi kaya karena dia punya perusahaan ini. Punya perusahaan yang besar. Menghasilkan banyak uang. Bagaimana perusahaan itu besar? Oh, tadinya perusahaannya ternyata kecil. Ternyata orang memulai prosesnya dari kecil-kecilan, kemudian terus karena dia istiqomah, dia konsisten, perusahaannya menjadi besar, lama-lama dia menjadi kaya. Yang diambil pelajarannya adalah prosesnya, bukan hasilnya. Sehingga yang ditiru prosesnya, bukan yang ditiru pamernya, bukan. Nah, kalau kita tiru prosesnya, insya Allah kita juga bisa menjadi orang yang kaya seperti itu. Menjadi orang yang punya banyak mobil seperti itu bisa. Punya rumah yang mewah juga bisa. Tapi kalau kita hanya pengen saja, kagum-kagum, terus kita mau ikut-ikutan pamer, sementara kita, kalian bekerja juga belum, mengandalkan uangnya orang tua. Apa yang mau pamerkan? Kan pamernya hanya pamer pura-pura. Kalau kalian hari ini mau pamernya hanya pura-pura. Karena yang kalian pamerkan bukan barang milikmu, tapi milik orang tuamu. Maka ketika kalian berpikir kritis, melihat medsos, melihat ini, melihat TikTok, melihat apa, informasi-informasi, kalian akan menggali. Kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa Pak Jokowi bisa jadi presiden? Kenapa ini menjadi pejabat? Kenapa ini menjadi orang kaya? Dan lain sebagainya. Dicari bagaimana perjuangannya. Oh, saya juga ingin kaya seperti itu. Oh, saya juga ingin jadi presiden. Maka saya, bismillah, saya akan mulai bekerja keras. Berusaha sekuat tenaga agar saya bisa mencapai tingkatan seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau kita mau berpikir seperti itu, maka kita tidak akan sembrono, bermain-main dengan kehidupan kita, tidak. Kita akan fokus. Tidak akan lihat teman-temannya hanya main-main, kita tidak akan tergoda. Lihat temannya bersantai-santai, tidak belajar, kita tidak akan tergoda. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Karena kita punya keyakinan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memetik daripada apa yang dikerjakannya. Ini saya ingatkan kepada kalian. Kalau kalian ingin menjadi orang yang istimewa, maka kalian harus berusaha dengan istimewa. Kalau kalian berusahanya sekarang, belajarnya hanya biasa-biasa, usahanya hanya biasa-biasa, nanti kalian juga hanya akan menjadi orang biasa-biasa saja. Tidak akan istimewa. Apalagi kalian hanya malas-malasan. Ya sudah, kalian nanti
Saya tidak tahu akan jadi apa. Gitu. Jadi orang yang bekerja keras. Misalnya kalian buktikanlah. Teman-teman kalian santai-santai saja, main game apa. Ya. Hanya main-main saja. Kalian belajar. Lihat nanti 10-20 tahun yang akan datang. Insya Allah kalian jadi orang yang sukses. Dan dia tidak. Dia memetik hasilnya. Dan kalian akan memetik hasilnya. Ya. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah memperkuat kita dalam mencari peluang dalam kehidupan. Kesuksesan itu lahir dari kemampuan kita dalam mengambil peluang. Ya. Nah, peluang itu, banyaknya peluang itu tergantung seberapa dalam kita berpikir. Berapa dalam. Kepala desa dengan kepala daerah. Kepala daerah itu bupati, gubernur, atau apa. Ini sama-sama kepala, tapi beda. Jabatannya beda, gajinya beda, penghormatannya beda, kekuasaannya beda. Sama-sama kepala. Jadi bagaimana orang mencapai kepala desa dan mencapai kepala daerah? Beda. Hanya orang pasti lebih pintar sehingga menjadi kepala daerah, jadi bupati, jadi gubernur. Daripada yang jadi kepala desa. Ya. Tukang tambal ban dengan orang yang punya pabrik ban, itu rezekinya beda. Sama-sama ngurusi ban. Sama-sama ngurusi ban. Yang satu sebulan dapat mungkin 1 juta, 2 juta, yang satu dapat miliaran. Sama-sama ngurusi ban. Apa bedanya? Bedanya adalah jangkauan pikiran yang berbeda. Ya. Jadi gitu. Jadi berbeda. Misalnya kita lihat orang jualan keripik singkong, pohong, ada yang dapat 1 bulan dapat 1 juta, 2 juta ada. Tapi ada orang yang jualan keripik singkong sampai omsetnya 500 juta per bulan juga ada. Sama-sama keripik singkong. Bahannya singkong beda. Tapi apa yang beda? Yang beda adalah pikiran daripada orang yang membuat itu. Kalian ingin jadi yang mana? Terserah kalian. Nah, yang terakhir ya. Jadi saya ucapkan selamat datang di MA Ahsan. Saya doakan kalian semua betul-betul bisa sukses di dalam belajar kalian, dan ke depan nanti kalian juga akan sukses di dalam kehidupan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang di MA Ahsan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.